Cawan murka Allah. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Matius 26 ayat 38, Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kalau kita lagi stres, kita juga pasti pernah ngomong gitu kan, kayak mau mati rasanya. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pernahkah Anda berpikir, kenapa di Taman Getsemani Yesus setakut itu? Dikatakan firman Tuhan, ia sangat ketakutan. Karena Yesus tahu betapa mengerikannya cawan murka Allah. Di dalam Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Apa sih maksud cawan dalam doa Yesus? Kalau boleh cawan ini lalu. Cawan ini apa? Dari perjanjian lama, cawan itu secara simbolis berarti penderitaan, tetapi juga hukuman Allah. Mazmur 11 ayat yang ke-6. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Arti kata cawan bukan hanya penderitaan, tapi berarti juga hukuman Allah atas orang-orang berdosa. Anda harus mengerti, cawan yang harus diminum itu adalah api, belerang, dan angin panas. Apakah hari ini kita menghargai pengorbanan Kristus bagi kita? Banyak orang Kristen yang hidupnya gak menghargai karya salib Kristus. Tahu gak Anda? Banyak orang-orang Kristen yang hanya mengandalkan kasih karunia. Dan mereka percaya begini, kalau gua hidup dalam dosa hari ini, nanti kalau gua udah mau mati, gua baru bertobat, gua pasti masuk surga. Soalnya ada kasih karunia. Cawan murka Allah masih tersedia hari ini. Tapi orang-orang yang seperti apa yang akan meminumnya? Siapakah yang akan mendapat cawan murka Allah? Cawan murka Allah adalah bagi orang-orang yang sudah mengenal kebenaran, tetapi dengan sengaja terus menerus hidup dalam dosa dan menolak pimpinan suara Roh Allah. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Apa maksudnya orang-orang yang sudah mengenal Allah? Kefasikan bicara soal orang-orang yang sudah mengerti kebenaran tapi tidak menghidupi kebenaran. Kefasikan bicara orang-orang yang tahu firman tapi tidak melakukan firman. Cawan murka Allah diberikan kepada orang-orang yang dengan sengaja, meskipun mereka sudah mengerti kebenaran, mereka tahu apa itu dosa, tapi mereka dengan sengaja memilih hidup dalam dosa daripada menuruti Allah. Orang-orang yang tidak memuliakan Allah artinya adalah orang-orang yang tidak menghormati Allah dalam hidupnya. Dikatakan tidak bersyukur kepadanya, artinya orang-orang yang gak menghargai kasih karunia. Dalam Yohanes 16 ayat ke-8, kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
Kita percaya bahwa setiap orang percaya diberikan Roh Kudus dalam hati kita. Bukankah dalam hidup kita setiap kali kita mau bikin salah, setiap kali kita sengaja masuk dalam dosa, Roh Kudus dengan lemah lembut membisikkan di hati kita, stop, jangan lakukan. Stop, jangan selingkuh. Stop, jangan teruskan, itu salah. Sudah nikah, masih flirting sama laki-laki atau wanita lain. Roh Kudus bicara di hatimu, stop. Jangan teruskan. Sudah nikah tapi masih suka WhatsApp sama pacar lama. Roh Kudus ingatkan, stop, jangan teruskan. Waktu engkau mau mencuri, Roh Kudus bilang ini, stop, jangan mencuri. Suara yang begitu lembut dan begitu setia selalu mengingatkan kita akan dosa dan membuat kita insyaf dari dosa kita. Tapi berapa banyak kita mengeraskan hati, bukannya menuruti Allah, tapi kita tidak menghargai Dia. Tidak menghargai suara rohnya di hati kita. Kita malah mengikuti keinginan daging dan hidup dalam dosa. Inilah yang disebut menghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 31, Yesus berkata begini. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Bagaimana orang bisa menghujat Roh Kudus? Yang pertama, orang menghujat Roh Kudus dengan terus-menerus menolak gerakan atau pimpinan Roh Kudus dalam hidupnya. Roma 2 ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kita akan menimbun murka Allah dalam hidup kita. Ketika kita keras hati, tidak mau bertobat, dikasih tahu Roh Kudus, tidak mau ikuti. Kita keras hati, kita tulikan mata rohani kita. Kita butakan mata rohani kita. Kita tulikan telinga rohani kita dan kita pura-pura tidak dengar. Dan apa yang terjadi? Lama-lama kita tidak bisa dengar suara Roh Kudus lagi. Pengertian menghujat Roh Kudus yang kedua. Penghinaan secara sengaja. Menghina roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Orang-orang yang sengaja berbuat dosa, meski telah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, firman Tuhan berkata, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Orang-orang yang gak menghargai kasih karunia Allah adalah orang-orang yang gak menghargai karya salib Kristus. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus telah berkorban menebus mereka dengan menggantikan kita daripada meminum cawan murka Allah.